Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang pengapian konvensional ya, yang menggunakan platina. Eh, jadi ketika misalkan teman-teman punya permasalahan mobilnya mati, apinya nggak ada, atau misalkan apinya kecil, itu setidaknya bisa dicek dari hal yang termudah dulu ya teman-teman. Nah untuk arus ya, untuk arus dari eh, kunci kontak atau dari baterai itu cuma ada dua ya teman-teman. Ini yang ke aki ya, yang ke aki. Jadi yang plusnya yang dari kontak kunci kontak on itu ke resistor kalau yang masih pakai resistor. Nah kalau yang langsung ke sini itu dari kunci kontak starter ya. Biasanya kalau yang ke sini itu yang hitam meleres merah. Kalau yang ke sini langsung itu yang hitam meleres putih. Jadi kalau misalkan kadang ada yang dilangsungin ke sini tanpa pakai resistor, berarti kuilnya mungkin sudah lemah ya teman-teman. Tapi itu resikonya biasanya kuilnya cepat panas. Dan kalau misalkan dipakai perjalanan jauh, kadang mati di tengah jalannya, didinginkan normal lagi. Nah jadi untuk plusnya ke sini ya, dari kontak lewat resistor ini ke plus, dari resistor ke plus. Nah untuk yang min ini, min coil ini ke eh, platina, ke platina lewat kondensor. Ini sengaja kondensor nggak dipasang dulu ya, ini pakai dua untuk coba-coba ya teman-teman. Nah untuk yang bagian ground atau bagian massa ya, ini disatuin saja semua, dari coil, kondensor sama delco ya. Jadi semuanya terhubung ke massa ya teman-teman. Untuk kontak platina ini saya menggunakan celah 0,4 sampai 0,5. Biasanya saya setelnya di bagian platinanya ya. Celah platina di sini. Enggak di sini ya. Ngukurnya enggak di sini. Soalnya kenapa? Ini kan mobil udah berumur ya. Jadi kalau misalkan pengukurannya di sini ya, teman-teman. Kalau pengukurannya di sini, ini kan as udah ada gentong ya. Jadi kadang kalau ukur di sini ini enggak sesuai ya. Tapi kalau misalkan asnya udah oblak juga, saat dia menerima pas kena benjolan ya, benjolan begini, ini kan sedikit menekan. Jadi istilahnya si asnya kalau udah oblak dia akan terdorong ke bawah. Jadi penyetelannya di sini ya teman-teman. Kalau yang enak saya pakai biasanya pakai 0,5 ya, 0,5. Oke, sekarang kita coba ya. Pengaruhnya apa, terus pengaruh pakai kondensor apa, nggak pakai kondensor gimana, terus nanti pengaruhnya kalau misalkan dilangsungin gimana, terus pakai resistor gimana ya. Ini bisa terlihat nggak nih teman-teman? Oke, posisinya gimana ya, begini ya. Nah untuk delco ini cuma untuk menyalurkan atau membagi arus ya teman-teman lewat rotor ini. Jadi posisinya seperti ini ya. Jadi dia bertugas cuma untuk membagi arus. Kalau langsung ke sini kan susah ya. Ini kan cuma satu lubang. Jadi untuk membagi arusnya pakai delco atau distributor. Tutup ya, tutup distributor. Sekarang kita coba tanpa memakai kondensor ya teman-teman. Yang min ke min dan yang plus ke plus. Ini kita putar. Apinya nggak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita pasang kondensornya kita pasang. Nah, ada ya teman-teman. Nah,
sekarang kita coba pasang 2. Nah seperti itu. Jadi pasang 1 sama pasang 2 kayaknya nggak begitu terlihat ya teman-teman, nggak begitu terlihat perbedaan, tapi nggak tahu kalau misalkan dipakainya seperti apa. Nanti kita coba saja ya teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan tanpa ini ya, ini nggak keluar api teman-teman, kecuali untuk ini didekatkan sedekat mungkin. Nah baru dia keluar api kecil, apinya kecil ya teman-teman, kecil sekali. Tapi kalau ini dipasang apinya gede. Jadi kalau misalkan punya teman-teman apinya kecil terus atau kadang nggak keluar api, cek dulu dari keadaan ini ya, apa namanya, kondensor, atau bisa saja baut ininya longgar atau kabelnya ada yang putus ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membandingkan untuk posisi ini ya. Ini sudah langsungin ya. Jadi kita akan tes dari sini ke sini. Jadi posisi plusnya langsung ke plus yang coil sini ya. Ini juga disambungin dulu yang satu aja. Kita jauhkan dulu. Coba ya. Terlihat ini apinya karena dijauhkan jadi kecil ya, jadi kadang nyendat juga. Nah sekarang kita sinikan, dilangsungin ya yang plusnya ke sini. Coba kita ulang lagi, agak dekat sedikit. Kita langsungin. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika misalkan mobil mengalami, udah pastilah ya teman-teman, kalau misalkan mobilnya mati atau berebet, yang pertama dicek itu kan pengapian ya. Kalau misalkan mati tinggal dicek saja arusnya dulu dari mana. Misalkan seperti ini tinggal dicek saja ada arusnya ke sini ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada arus berarti strum atau voltase dari kontak on itu nggak ada, ini nggak akan keluar api. Nah yang kedua untuk kondensor atau massa dari kondensor dicek juga, terus kondensornya dicek juga bagus atau tidak. Terus massa dari coil ya, massa dari coil yang ke body juga diperiksa. Kalau ini nggak ada massa ke body, ini api nggak akan keluar, meskipun keluar apinya paling kecil ya teman-teman. Nah jadi kondensor itu pengaruhnya sangat besar ya. Selain untuk menjaga platina tetap utuh atau tidak cepat bentol, ini juga untuk memperbesar pengapian ya teman-teman.
Kalau distributor atau ini ya, ini kan begini. Jadi saat dia lewat ngasih api ke sini dan ke busi ya. Nah, terus ada pertanyaan misalkan kenapa dikasih celurit bisa jadi enak gitu ya, teman-teman. Kan ada ya yang custom yang celurit. Nah, jadi gini ya. Kalau punya saya kan nahpurnya enaknya di sini ya. Kemarin kalau sempat lihat di ujung ya, teman-teman. Nah, di ujung sini lurus sama sini. Itu untuk top pengapiannya. Nah, kalau misalkan dikasih celurit otomatis ini akan ngepas ya. Begini saja. Di ujung ya, teman-teman, di ujung nomor 1. Nah, di ujung sini ya, pengapiannya di ujung sini, putarannya ke sini ya. Jadi kalau misalkan, nah pengapiannya kan di ujung sini, ini mutarnya ke arah kiri sini. Kalau dari bawah ya, kalau dari atas kan ke kanan ya. Nah, jadi kalau misalkan ini dikasih semacam celurit ya, belakang sini kan biasanya yang celurit ke sini ya, teman-teman. Jadi ketika ini di sini untuk top pengapiannya, maka otomatis apinya seperti di tengah sini ya, teman-teman. Seperti di tengah sini. Jadi istilahnya nggak nungtung ya. Ininya nggak nungtung atau ujung lah, ujung. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk sistem kerja atau istilahnya apa ya, pengapian konvensional pada mobil Daihatsu Charette. Pokoknya kalau untuk yang konvensional sama saja semua ya, misalkan dari Daihatsu Charette, Kijang atau Verosa atau Carry sama saja ya. Tapi biasanya beda di kuil ya, ada yang kuil kaki 3, ada yang kaki 2. Kalau kaki 2 seperti ini pasti pakai resistor. Kalau yang kaki 3 udah nggak pakai resistor karena resistornya ditanam di dalam botol ya, kuil botol, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.